Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Salam. Sekali lagi lebih keras, salam. Hari ini kita ada dua peristiwa besar, karena hari ini ada dua peristiwa, yaitu kelahiran baru, karena tadi pagi Excel dan Aldo diserahkan kepada Tuhan lewat baptisan air sebagai tanda lahir baru. Tetapi dari sisi umur tanggal, ini adalah tanda kelahiran. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan saya mulai dari Mazmur 135 atau 139 ayat yang ke-14 dan 15. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Mazmur 139 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Aku bersyukur kepadamu oleh karena saudara-saudara? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Kalau saudara baca ayat 16 bagus. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun hari padanya. Saudara dengar baik-baik, ini catatan yang bagus sekali. Alkitab mengatakan kesimpulan dari seorang anak manusia adalah manusia itu adalah satu ciptaan yang paling luar biasa. Kenapa paling luar biasa? Karena hanya manusia yang dikatakan oleh Alkitab dia dijadikan segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu kejadian kita yang dahsyat. Yang kedua, kejadian ini dahsyat karena bagi Tuhan manusia itu adalah bukan hanya satu ciptaan biasa ya, tetapi pribadi yang dibentuk menyerupai, dalam tanda kutip, menyerupai Tuhan, yaitu sifat dan karakternya. Tetapi yang paling penting adalah kejadiannya menjadi dahsyat karena saudara tahu bahwa kita berbeda dengan makhluk lain, apalagi binatang. Binatang tidak punya akal, tidak punya akal budi maksudnya, sehingga kita sama-sama bernapas, makan sama-sama, tapi kita masih memiliki apa yang disebut dengan pikiran baik. Jadi kalau ada orang hidup tapi dia pun pikiran tidak baik, pikiran hanya jahat, saya pikir saudara harus bertanya kepada diri saudara, apakah kita adalah ciptaan Tuhan? Nah, tapi saya tidak akan bahas itu, tetapi yang saya mau bahas adalah ini, bahwa kata yang digunakan adalah kejadianku dahsyat. Saya ulangi lagi, kejadian kita apa? Dahsyat dan ajaib. Kenapa ajaib, saudara? Karena bentuk tubuh manusia ini unik. Saya lupa baca berapa saraf yang kita perlukan di dalam tubuh ini. Satu saja terganggu, jantung kah, ginjal kah, itu akan bermasalah luar biasa. Nah, saya tidak akan bahas itu, tetapi Excel dan juga Aldo harus sadar bahwa, dan kita semua tentunya yang masih Tuhan izinkan hidup, kita harus bilang, Tuhan, saya ini kejadian saya dahsyat, saya ini kejadian saya ajaib. Kenapa saya bawa itu? Karena manusia itu cenderung untuk menjadi orang yang minder. Ya, cantik, gagah, tapi kadang-kadang orang yang cantik, orang gagah ini kadang-kadang saya lihat masih minder. Padahal Alkitab bilang apa, saudara? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi secara fisik jelek, sejelek-jelek kita itu dikatakan kejadian kita dahsyat dan ajaib. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang saya mau bawa kepada kita. Saya coba baca-baca mengenai ilmu biologi ya. Dan di dalam ilmu biologi kita kenal dengan benih laki-laki yang datang
membuahi kandungan di kandungan seorang wanita itu katanya kalau saya tidak salah baca itu ada ratusan ribu benih yang masuk atau jadi untuk bisa hanya menjadikan satu bayi. Jadi ratusan ribu, ada yang mengatakan juta, saya tidak tahu yang mana. Tetapi untuk itu, jadi dia istilah membentuk mengejak ke sel telur itu ada 100 atau ratusan ribu. Dan yang menarik adalah hanya satu yang jadi, yaitu Excel, yaitu Aldo, saudara saya. Kalau begitu, kalau orang mau ikut Indonesian Idol saja mungkin tidak sampai ratusan ribu, atau kalaupun ratusan ribu, bayangkan yang jadi penyanyi Indonesian Idol hanya satu, tidak boleh ada yang lain. Saya pikir-pikir, kenapa saya bukan benih yang lain yang jadi? Mungkin kalau kebetulan kami ini 12 bersaudara ya, ada yang meninggal, dan saya pikir kenapa mereka meninggal di masa bayi, bukan saya, bukan saudara. Mungkin ada kita juga yang dapat cerita dari mama bapak bahwa saudara perempuan itu ada sebenarnya ya. Kalau dia sudah besar, mungkin dia sudah besar lebih dari lu begitu. Kenapa bukan mereka yang hidup? Mengapa Anda? Itu juga menunjukkan bahwa kejadian kita ajaib dan dahsyat. Jadi kehadiran kita di dunia ini ajaib dan dahsyat. Nah, masalahnya adalah saudara, kemarin saya main gila, orang Kupang bilang di gereja bahwa untuk menghasilkan ginjal ini dijual sekarang ini 2M, hanya ginjal. Nah, bisa bayangkan betapa disebut kejadian kita dahsyat dan ajaib, karena itu tadi satu tubuh kita atau satu organ tubuh kita 2M. Nah, ini model apa ini? Ini membuktikan bahwa Tuhan itu luar biasa, ajaib, baik buat kita. Jadi kalau kita ada, itu semua karena anugerah. Maaf, kalaupun ada satu orang yang lahir karena maaf, cacat misalnya, matanya buta, hidupnya tidak sempurna, tapi saudara masih jauh lebih baik dari ada orang yang tidak punya kaki, tidak punya tangan. Tetapi siapapun dia, Alkitab tidak mengatakan apapun tentang dia kecuali kata ini, ajaib dan dahsyat. Nah, menyadari bahwa kita ini ajaib dan dahsyat, kalau saya terjemahkan lagi dari 1 Petrus, untuk membentuk seorang yang dahsyat model kita, satu orang saja ini, dia pun biayanya tidak dikali dengan tadi, ginjal saja sudah 2M. Tapi kalau kita baca Jumat Agung baru-baru kita rayakan, Alkitab bilang begini, kita ini diciptakan dengan darahnya yang mahal. Jadi ajaib itu karena untuk buat kita itu, dia pun biaya tidak tertandingi. Untuk buat kita yang ada khusus yang berulang tahun Aldo dengan Excel, soalnya bisa dibalas apa? Sampai Tuhan harus turun untuk bayar dengan darahnya yang mahal. Kata Alkitab, bukan dengan perak, bukan dengan emas. Padahal untuk membuat sesuatu yang ajaib seperti Cina baru-baru bikin matahari, saya percaya itu yang keluar tapi untuk jadikan satu kita kecil ini, dia menyebut kita dahsyat. Nah, pertanyaannya, sadarkah bahwa kita ini dahsyat? Sadarkah bahwa kita ini manusia makhluk ajaib? Ya, saya mau ajak kita, kan orang dewasa kebanyakan. Bila seorang pria dewasa dan seorang wanita dewasa, yang saya sebut suami istri tidur bersama, kita tahu bahwa penyebab dari seorang bayi itu apa gitu. Saya tidak perlu menjelaskan. Tapi waktu saya anak-anak atau ketika saya SMP, saya belajar benih itu kan kita tahu bentuknya. Lalu kenapa waktu dia ada di situ, dia bisa bentuk kita pun sesuatu yang kalau kita sebut dalam bentuk cair ya. Tapi kok dia bisa? Itu benda cair itu bisa satu dibentuk tulang, satu dibentuk rambut, satu dibentuk usus, satu dibentuk bibir. Saya tanya saudara, logika masuk tidak? Secara manusia saya anggap ini sesuatu yang betul kita bilang.
Dahsyat dia pun cara kerja. Ya, Bapak Ibu mengerti, yang orang tua mengerti itu. Saya berpikir benda yang tidak berbentuk, tapi dia bisa ambil dia pun posisi, nanti bagian ini jadi bibir, bagian ini jadi hidung, bagian ini jadi mulut, bagian. Kalau dokter menjelaskan pasti masuk akal, tetapi secara manusia ini yang Alkitab bilang kejadian kita dahsyat dan luar biasa. Karena dari begitu banyak yang harusnya hadir, Anda dan saya dipilih untuk hadir. Pertanyaan saya akan tutup dengan pertanyaan ini. Kalau begitu, kenapa saudara dan saya masih ada? Kalau saudara bilang saudara baik, saya baik, maka kita merupakan orang yang salah di hadapan Tuhan. Kalau hanya alasan orang baik, kenapa ada orang bilang begini? Ini satu, ini jahat, minta musuh total mati-mati. Tapi sebaliknya kita ketemu ada orang baik, kita bilang gini, kenapa ya? Orang baik itu matinya cepat. Nah, ada bahasa gitu. Jadi kalau dasar baik, dasar jahat, kita juga bukan orang yang punya alasan. Masih ada sampai hari ini. Pertanyaannya, kenapa Tuhan bentuk kita jadi dahsyat? Kita ini sekarang kan bangga kalau pegang HP. Kalau HP kita terbuat dari HP yang mahal, iPhone, kita bangga karena pembuatannya luar biasa. Salah satu bahan yang terbaik untuk buat jam tangan termahal adalah kalau bisa dia pun unsur semua di dalam itu dari emas. Jadi semakin emasnya banyak di sebuah jam tangan, katanya kuat dan juga mahal. Nah, kalau diciptakan mahal pasti punya tujuan, punya sasaran. Sasarannya apa, saudara? Sasarannya orang-orang berduit, orang-orang kaya. Jadi kalau dia pakai itu benar-benar orang bilang, wah betul, dahsyat. Nah kalau begitu, kenapa Tuhan buat kita ini mahal dan dahsyat? Yeremia 1 ayat 5 menjadi jawaban kita. Coba kita buka Yeremia 1 ayat 5, lalu kita akan berdoa bersama-sama. Yeremia, Bapak Ibu lihat begini, kenapa saudara masih ada? Kenapa Tuhan bilang kita diciptakan dahsyat? Bentuk apapun kita, karena Yeremia 1 ayat 5 menjelaskan dengan baik untuk kita sekalian. Yeremia pasal yang ke-1 ayat yang ke-5. Bapak Ibu lihat di sini. Dia mengatakan begini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara perhatikan ini kata-kata baik-baik. Sebelum saya jelaskan, dia bilang gini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah apa? Mengenal engkau. Jadi saudara lihat rencana Tuhan ini luar biasa. Kenapa dia bikin kita manusia ini dahsyat? Tentu dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, tetapi lepas daripada itu Alkitab bilang kita dahsyat. Lalu kalau saudara lihat, Tuhan itu ternyata punya rencana atas kita. Itu bukan ketika kita lahir, kita terbentuk menjadi manusia. Itu sebabnya kekristenan melarang yang namanya aborsi. Kenapa aborsi? Saya ingat waktu kami sekolah Alkitab, ayat ini adalah salah satu ayat andalan kita. Dia bilang gini, sebelum apa? Aku membentuk engkau. Berarti kita ini dahsyat karena untuk merancang kita ini seperti dia rancang Yeremia itu jauh sebelum maaf. Mungkin ada pacaran antara bapa dan mama dari Nabi Yeremia, belum. Dia sudah bilang aku sudah siap, gitu. Apa artinya saudara? Saya coba bawa bahwa aborsi itu dilarang oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena dia bilang aborsi itu kan membunuh janin. Janin itu saudara tahu menurut ayat ini, jangankan jadi janin, belum jadi janin saja dia supikir. Nah apalagi sudah jadi janin, berarti dia seorang manusia. Dan Tuhan bilang begini, ada 3 hal yang saya mau sampaikan kalau saudara sadar bahwa hidup ini anugerah, hidup ini dahsyat. Satu, dia bilang begini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Perhatikan kata aku telah mengenal engkau. Saya tanya saudara, biasanya orang yang kita kenal dekat atau jauh? Biasanya orang yang kita kenal itu dekat.
Dan orang yang paling mengenal kita, kalau saudara yang sudah menikah tahu, orang yang paling mengenal kita adalah pasangan hidup kita. Kalau itu dia seorang istri, maka orang yang paling mengenal dia adalah suaminya. Karena kita tahu ya, sekali lagi kita orang dewasa, semua apapun yang ada di tubuh saya, yang tahu adalah istri saya. Kakak saya tidak tahu, adik saya tidak tahu mungkin, tapi yang tahu istri saya. Dan kakak mengenal itu seperti itu. Seperti seorang suami istri yang tanpa maaf, satu kata, tanpa ada sehelai benang pun yang membatasinya. Jadi waktu dia bilang begini, aku mengenal engkau, dia sedang bicara satu kata, hubungan, yang dalam bahasa Inggris disebut relationship. Apa artinya? Begini saudara. Saudara kalau mundur sebentar ke kitab Kejadian, Tuhan ciptakan Adam dan Hawa pertama kali itu, apakah tujuan dia hanya bikin Taman Eden lalu mereka tinggal menikmati berkat? Tidak. Sebenarnya yang paling penting di Taman Eden adalah relationship, hubungan. Jadi waktu dia ciptakan Adam dan Hawa, dia sedang punya orang yang bisa dia bangun hubungan hanya mereka berdua. Tapi menurut catatan Alkitab, akibat dosa saudara tahu apa yang terjadi? Hubungan mereka terputus. Yang Taman Eden tempat di mana mereka komunikasi dengan Tuhan dengan baik, putus. Lalu Tuhan bilang kamu keluar. Sebenarnya bukan bicara tentang keluar, hubungannya putus. Dan dalam Yeremia ini seperti dia mau ingatkan kepada kita begini. Manusia yang sadar bahwa kalau Tuhan kasih dia umur panjang bukan hanya menyadari dia dahsyat. Dia harus sadar bahwa keinginan Tuhan paling dalam hidup kita adalah kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada aneh. Jadi maaf ya kalau saya bicara. Kalau saudara berulang tahun lalu saudara makin jauh dengan Tuhan, saudara sedang salah dengan visi Tuhan. Amin. Itu gampangnya begini saudara. Waktu saudara dengan suami, dengan istri menikah lalu mulai omong-omong kita punya anak berapa? 1, 2, 3 dan sebagainya. Saya tanya saudara, tujuan saudara adalah kalau bisa dia lahir dengan kita, dia besar dengan kita, kawin juga kalau bisa, dia ada dengan kita terus. Walaupun itu tidak mungkin karena suaminya akan bawa dia kemana. Tetapi secara manusia kita tidak mau. Kalau bisa kawin juga ya. Kalau bisa ada tanah sedikit di muka rumah. Kalau saya pun tanah besar, saya mau bangun supaya saya punya anak pertama, kawin aja dia tinggal di sebelah. Anak kedua begitu supaya saya bisa lihat dong selama-lamanya. Tapi kan tidak bisa. Tapi intinya begini, manusia saja melahirkan anak, dia punya tujuan adalah kalau bisa dia punya anak jauh. Betul? Kenapa? Ada pertanyaan sederhana saya baru ketemu. Saudara-saudara, waktu menikah, coba lihat orang menikah. Waktu MC bilang begini, saya akan mengundang pengantin berdiri menghadap ke bapak saksi, mama saksi. Biasa dong santai. Tapi pas di orang tua kenapa dong menangis? Dan menarik katanya, kenapa perempuan yang menangis? Padahal waktu pacaran dia juga mau menikah. Tapi kenapa waktu mau malam lari bro itu orang Kupang bilang, pasti dia punya istri menangis sejadi-jadi. Di gereja juga begitu, menangis. Apakah dia sedang menyesal dengan pernikahan dia? Tidak. Saya baru menemukan itu di sebuah TikTok. Dia mengatakan, ada orang tanya, kenapa lu menangis? Lu sudah apa beta dulu menangis tambah panas. Lalu dia jawab begini, wanita itu menangis karena pertama, dia merasa hari itu dia akan jauh dari orang yang pernah melahirkan dia, membesarkan dia. Itu yang paling membuat dia menangis. Apa betul atau tidak saya tidak, saya bukan perempuan. Itu yang membayangi dia. Mulai hari ini beta sudah tidur di bapak mama, beta sudah tidur jauh di suami. Apalagi kalau kawin satu di Angfoang, maka lari bro itu akan lebih menyakitkan. Tetapi yang kedua katanya, wanita itu menangis karena dia masih bertanya. Ini satu, ini tahu sampai lubang kurkur dia masih dia beta kusode. Tapi saya berpikir yang nomor satu saya lebih setuju bahwa seorang wanita itu dia sulit untuk pergi meninggalkan orang yang pernah membesarkan dia, tidur waktu dia bayi, dan demikian dengan Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan saudara dan saya, sebenarnya unsur pertama yang dia mau adalah
saudara punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Amin. Jadi Excel, Aldo, kalau lu ulang tahun, lalu nanti habis ini lu jauh dari Tuhan, percuma lu bikin ulang tahun. Begitu kalau Bapak Gembala bahasa, kau percuma bikin ulang tahun. Kalau bikin ulang tahun, maka harusnya sadar. Dia bilang, aku kenal kamu. Seolah dia bilang begini, lu harus dekat dengan beta juga. Kalau beta bisa kenal lu harus kenal beta. Apa artinya? Tuhan hanya minta satu dalam kasih karunia Tuhan ini. Tuhan mau hubungan kita makin hari makin dekat sama Tuhan. Kemarin saya doakan ipar saya di Rumah Sakit Internasional Ben Boy. Dan saya bersyukur saya bisa melayani 3 orang yang bukan jemaah. Saya doakan ipar, saya lihat ada orang-orang sakit yang sudah dalam keadaan cukup parah. Yang menarik adalah satu orang yang sakit gula. Saya tanya, Bapak sakit apa? Karena dia sudah lihat saya bilang pasti dia mau minta doa. Bolehkah saya doa? Dia dengan senang hati dia bilang, silakan Bapak. Lalu saya tanya, Bapak sakit apa? Gula. Gulanya berapa Bapak? 670. Saya bilang, berapa Bapak? Kenapa? Ipar saya meninggal 600 Bapak. Kalau begitu Bapak ini Tuhan masih kasih umur panjang. Dan saya minta Bapak, saya bicara apa ada, saya bilang, Bapak saya minta dengan kasih Tuhan, Bapak pulang, bangun hubungan baik-baik dengan Tuhan. Karena 670 Bapak tidak boleh ada di sini lagi. Secara medis Bapak pergi. Tapi kenapa masih ada satu? Tuhan mau kita tetap punya hubungan yang makin hari makin dekat sama Tuhan. Amin. Semua kita hari ini kita masih ada. Bukan hanya Aldo dan juga siapa? Excel. Kita semua masih ada. Yang kedua, saudara-saudara, kata yang menarik adalah sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Saudara, kata menguduskan tentu kita tahu, berarti kata dasarnya adalah kudus. Betul ya? Yang menarik adalah kita baru mengenal kata kudus, hidup kudus, itu ketika kita dewasa. Waktu kita anak-anak begini kita belum tahu. Kita mau bikin apa saja gitu. Kita baru dengar kata kudus, pesan kudus, itu kan kita mengerti setelah kita dewasa secara fisik. Waktu khotbah pendeta mengatakan, ingat jangan main-main dengan hidup ini harus apa? Kudus. Tapi saudara menarik, ternyata kata kudus ini tidak ditunjukkan waktu kita besar, waktu kita dengar Alkitab. Tidak. Pesan Tuhan bilang gini, sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah apa, saudara? Menguduskan. Artinya dia mau pesan begini, kalau nanti kamu lahir dan kami besar sampai kapanpun, ingat, aku mau yang kedua, hidupmu harus kudus. Ada amin. Saudara, ini tidak main-main. Pesan kudus ini bukan untuk satu gereja. Pesan kudus ini yang menarik, saya aduh Tuhan, karena saya minta ampun. Kudus ini bukan hanya waktu saudara lahir, waktu saudara dengar firman Tuhan, tapi kudus ini dia bilang, belum bentuk saja dia sudah pesan, saya kuduskan. Nah, apalagi setelah saudara muncul dalam bentuk fisik model begini. Jadi bisa ada cara lain. Kemarin mereka baptis, jadi saya bilang, baptis itu tidak berarti kita sempurna. Excel, Aldo, baptis itu kita bertanggung jawab tambah besar. Karena kalau dulu kita bisa bikin macam-macam, setelah baptis, kita sudah bisa bikin macam-macam lagi. Ada amin. Jadi saudara, kalau kita lahir, kita besar, kita tambah umur, lalu kita tambah jahat, kita sedang salah banyak dengan Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Jadi Excel dan Aldo dan kita semua, Tuhan punya rencana kedua adalah kudus. Dan yang menarik, saudara, kudus itu dengan antara kata kudus perjanjian lama dan kudus perjanjian baru sama dia punya arti. Dipisahkan. Biasanya orang-orang ini dikhususkan atau dipisahkan untuk apa? Untuk dipakai oleh Tuhan. Jadi katanya seperti pasukan-pasukan khusus. Indonesia ada namanya apa? Kopassus. Kopassus itu apa ya? Saya tidak tahu persis. Yang saya tahu sus terakhir itu pasti khusus. Ya? Ada yang tahu kan Kopassus itu? Komando pasukan khusus. Nah, orang ini
Sebenarnya kalau lihat mereka, misalnya mereka tentara, ya tentara sebenarnya sama di tentara lain. Tapi kenapa disebut Kopassus, Komando Pasukan Khusus? Karena mereka ini menggunakan kata ini, Gadosi atau Kados atau Hagios dalam bahasa Perjanjian Baru, yang artinya dipisahkan. Jadi saya bilang sama Excel sama Aldo, ingat ya, kalau berkawan dia orang berkawan, tapi tahu bahwa dia tidak mengajak kita pergi kekudusan atau hidup lebih baik, maaf, kita say hello. Kita tidak bisa duduk dengan mereka. Apalagi kalau kita belum kuat, maka kita tidak bisa. Say hello boleh, tapi duduk, kata Alkitab apa? Jangan duduk dalam kumpulan dan semua. Apa artinya? Kita sadar bahwa kita ini masih bisa digoda oleh siapapun. Tetapi bisa. Itu bukan berarti kita tinggal di langit, kita masih ada dengan teman-teman kita. Tapi kita harus tahu bahwa kita berbeda. Amin. Jadi dia cerita betul Bapak ini, pas mau pelajaran baptis ada 2 anak kejar, lihat dong. Jadi dong sama-sama motor, lalu yang satu ini mata kok bagaimana begitu, kejar dong sampai depan gereja. Untung Aldo bilang, kakak beta pernah lihat kakak di bengkel. Dia bilang oke, untung lu cepat omong, nanti kita pukul lu bosok di sini. Lalu saya bilang sudah tahu saya tahu setan ada mau kerja dan dong gitu. Memang saya begini, saudara, bahwa setiap kita ada godaan untuk tidak kudus. Tapi mau tidak mau, kata kudus ini dipisahkan, artinya hidup kita sekarang lebih banyak untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Orang muda, orang tua tidak peduli. Apalagi kita yang dapat kasih karunia umur panjang ini. Dia bilang, aku telah menguduskan engkau. Biasanya barang-barang di bait suci itu selalu dikuduskan. Ya, tempat persembahannya selalu dicuci. Sedang gambaran kita bahwa kalau Tuhan baik dan betul, soalnya perlu balas terlalu banyak. Tapi kudus. Amin. Orang muda dengar, tidak ada permintaan lain kecuali kudus. Ya, tidak ada cara lain untuk menyenangkan Tuhan kecuali kudus. Dan yang terakhir yang saya mau tutup Bapak Ibu Saudara, dia bilang gini, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nabi adalah perwakilan antara umat Israel dengan Tuhan. Jadi dia menjadi juru bicara dengan Tuhan, nabi. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, nabi adalah satu jabatan penting yang dihormati dia antara orang Israel. Orang yang berdiri mewakili Tuhan untuk bicara dengan umatnya. Tentu selalu saya bilang, Excel mungkin tidak terpanggil jadi seorang nabi yang kalau kita terjemahkan sekarang gembala, pendeta, hamba Tuhan. Mungkin Aldo juga. Tapi dia sedang membilang begini, kalau kamu lahir, karena kamu ini saya sudah rancang sebelum kamu ada dalam bayangan orang tua, kan ayat itu. Tapi satu tadi, kamu harus punya hubungan yang baik. Kalau kamu yang lahir nanti, kamu harus punya hubungan yang dekat dengan aku. Kedua, kamu harus kudus. Dan yang ketiga dia bilang, kamu harus jadi nabi. Apa artinya? Nabi adalah seorang yang dikhususkan untuk melayani Allah. Tadi saya bilang, kita bukan pendeta. Mungkin sudah bilang, saya bukan pendeta Pak. Saya juga tidak mau jadi pendeta misalnya. Iya, pendetanya tidak, jabatannya tidak, fungsinya harus. Apa artinya? Semua orang yang lahir, yang tumbuh jadi dewasa dan bahkan mungkin sampai tua, kita punya kewajiban dalam rancangan Tuhan yang dahsyat adalah saudara harus siap jadi alat Tuhan. Tidak peduli saudara mau apapun, mau saudara bilang, ya di gereja saya selalu bilang, mau pakai itu talenta menyanyi untuk Tuhan, Anda harus. Apapun yang Anda punya, Anda harus pakai untuk melayani Tuhan. Tidak ada kata amin. Oh, hidup ini
Dia tidak peduli siapapun, harus siap dipakai oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang, sekali lagi saya bicara ini, kalau ada orang hidup dan tidak mau melayani Tuhan, Anda sedang keluar dari rancangan Tuhan yang dahsyat tadi. Karena tadi Nabi ini belum ada, dia sudah tahu. Nabi ini belum ada, dia kuduskan. Nabi ini belum ada, otaknya sudah pikir kalau dia datang nanti, dia hadir di dunia ini, dia harus melayani. Betul toh kata perjanjian baru, kamu bangsa yang terpilih, apa? Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan apa? Untuk memberitakan apa? Kabar baik. Untuk memberitakan kabar baik. Apa artinya? Ini persis dengan Yeremia. Jadi begini saudara. Saya harus bicara, ada tamu-tamu kita di sini, tapi di gereja kami didik mereka mulai belajar melayani. Mulai dari sekedar pimpin pujian, kadang-kadang kita taruh anak kecil, sekolah minggu gabung dengan orang dewasa, singers melayani. Kami sedang didik satu hal, bahwa setiap orang harus melayani Tuhan. Saya ulangi lagi, setiap orang harus melayani Tuhan. Caranya Bapak Gembala, Tuhan punya cara masing-masing. Dia memberi ilustrasi dalam catatan Injil. Ada yang punya berapa talenta? 5 talenta. Berapa lagi? 2 talenta, dan yang terakhir 1 talenta. Tapi semua punya talenta. Yang 5 kembang jadi berapa? 10. 2 jadi berapa? 4. 1 jadi berapa? Sembunyi. Lalu kalau saudara baca, ngeri sekali, dia bilang yang sembunyi, ambil dia pungkasi yang 10 itu, yang dia ini campakkan, buang dia. Sesuatu yang Tuhan rancang itu bukan sekedar khotbah saya. Jadi jangan anggap saya sentil saudara, tidak. Saudara kerja, saya sudah bilang anak saya, lu berdoa ya nak, kalau dapat kerja tetap melayani Tuhan. Ya, saya kasih naik video saya tutup dengan kesaksian. Saya kasih naik video ya Kapolda. Saya setiap hari harus dapat komentar di YouTube saya mengenai Kapolda ini. Dan rupanya Kapolda ini, saya tidak agungkan dia ya. 80% yang kasih komen dari sekitar 320.000 orang itu, 80% mulai melihat dia ternyata dari masa kecil. Kapolda ini ternyata dari masa kecil ini orang takut Tuhan. Menurut apa yang mereka komen di sini, ini orang luar biasa dari masa muda. Ada yang bilang, ini orang saya kenal, dia ini tetangga saya. Orang ini, intinya dia ini orang yang sudah hidup melayani Tuhan. Pantas, saya bilang dalam hati, pantas ini orang luar biasa. Saya kasih tahu saudara, jangan anggap remeh kalau saudara melayani Tuhan. Karena 1 Korintus 15:58 selalu bilang apa? Segala jeripayamu dengan Tuhan diperhitungkan. Kita harap Excel, Aldo tetap semangat melayani Tuhan. Apalagi ini hari kasih umur, layani sampai Tuhan datang. Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala.